Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang itu, di salah satu ruas jalanan padat kota Bandung, seorang siswi SMA bernama Risa Anjani berdiri tegar menghadapi sebuah ketidakadilan yang telanjang di depan matanya. Ia dibentak, bahkan dipukul, tetapi semangatnya tak kunjung gentar. Dengan seragam pramuka yang masih melekat di badan, ia membela seorang nenek dari cengkeraman razia ilegal, dan tindakannya yang berani itu mengguncang kesadaran publik yang lama terlelap. Inilah sebuah kisah nyata tentang keberanian yang tak akan pernah bisa dibungkam oleh arogansi seragam. Hari itu, matahari bersinar dengan murah hati di atas langit Bandung yang biru jernih. Suasana siang memang terasa terik, khas iklim tropis, tetapi angin sepoi-sepoi yang berhembus dari arah timur, dari balik perbukitan Manglayang, membawa kesejukan lembut yang membelai kulit dan menggerakkan dedaunan di pepohonan. Di halaman luas SMA negeri favorit di kota itu, barisan siswa-siswi berkumpul rapi dalam balutan seragam pramuka berwarna coklat khas. Mereka berdiri dalam formasi yang sigap, mengikuti setiap aba-aba dari pembina upacara dengan disiplin yang terlatih. Di antara barisan yang hikmat tersebut, berdirilah seorang siswi yang kehadirannya memancarkan aura berbeda. Bukan karena dandanan yang mencolok atau aksesori yang berlebihan, tetapi karena sikapnya yang tegap sempurna, wajahnya yang tenang memancarkan kecerdasan, dan sebuah pancaran percaya diri yang tak dibuat-buat, yang mengalir alami dari dalam dirinya. Namanya Risa Anjani, seorang pelajar kelas 12 yang kini tengah mengikuti kegiatan wajib pramuka mingguan dengan dedikasi penuh. Rambut hitam legamnya tertutup rapi oleh jilbab coklat muda yang serasi dengan warna seragamnya. Wajahnya yang putih bersih bebas dari polesan riasan apapun, dan sorot matanya yang tajam namun teduh seolah menggambarkan karakter yang matang sebelum waktunya. Ia adalah anak muda yang tahu persis kapan harus bersikap sopan dan kapan harus menunjukkan ketegasan tanpa kompromi. Seragam pramuka yang ia kenakan terlihat sangat rapi, disetrika licin tanpa ada satupun lipatan sembarangan. Di dada kirinya, tersemat sebuah papan nama yang dengan jelas menjelaskan siapa dirinya tanpa perlu banyak kata. Risa memang dikenal di kalangan guru dan teman-temannya sebagai salah satu murid yang paling disiplin dan berintegritas. Ia bukan tipe siswi yang gemar mencari perhatian dengan tingkah aneh atau sengaja melawan guru demi sensasi, tetapi ia juga bukan tipe pelajar yang hanya akan diam membisu ketika menyaksikan sebuah ketidakadilan terjadi di depan matanya. Posisinya berada tepat di tengah-tengah spektrum itu, ia aktif dalam berbagai organisasi sekolah, bertanggung jawab penuh sebagai anggota inti gugus depan pramuka, dan sangat disegani oleh teman-temannya karena keberanian serta kejujurannya yang tak pernah goyah. Selain pramuka, ia juga diam-diam menekuni seni bela diri pencaksilat, sebuah pilihan yang membentuk ketenangan dan refleksnya dalam menghadapi tekanan. Hari itu, agenda kegiatan pramuka diisi dengan beragam materi yang menguji fisik dan mental. Mulai dari pelatihan baris berbaris di bawah komando yang tegas, simulasi pertolongan pertama pada kecelakaan yang menuntut kecepatan dan ketepatan, hingga sesi diskusi kelompok mengenai nilai-nilai kepemimpinan dalam dasar Dharma Pramuka. Risa tidak hanya menunjukkan partisipasi aktif dalam sesi praktik, tetapi ia juga terlibat dalam diskusi dengan pemikiran yang kritis dan mendalam. Ia berbicara dengan penuh semangat saat menjelaskan pentingnya poin kelima, rela menolong dan tabah, serta poin ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, dalam konteks kehidupan berbangsa yang kian kompleks. Teman-temannya mengangguk kagum, terpesona melihat betapa matangnya cara berpikir gadis seusianya itu. Guru pembina pun tersenyum puas dari kejauhan. Risa memang bukan siswi biasa, ia adalah percikan harapan. Setelah sesi kegiatan resmi dinyatakan selesai, para siswa dipersilakan untuk beristirahat sejenak sebelum membubarkan diri. Beberapa dari mereka segera melepas topi pramuka mereka dan duduk berkelompok di bawah rindangnya pohon akasia yang menjulang di sudut lapangan. Risa duduk bersama dua sahabatnya, menikmati bekal minuman dingin yang ia bawa dari rumah. Mereka berbincang ringan,
bertukar cerita tentang tugas sekolah yang menumpuk, rencana pendaftaran universitas yang semakin dekat, hingga keluh kesah soal jadwal pelajaran yang terasa begitu padat. Namun, di sela-sela percakapan santai itu, Risa tetap menunjukkan sikap waspada yang menjadi sifat alaminya. Matanya sesekali memandang ke arah gerbang sekolah yang ramai, mengamati arus lalu lintas yang menderu di luar pagar. Baginya, menjadi anggota pramuka bukan hanya tentang penguasaan simpul tali atau kedisiplinan dalam baris berbaris, tetapi lebih jauh lagi, tentang menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan mempertajam kepekaan terhadap kondisi sosial yang seringkali luput dari perhatian. Semua nilai itu telah tertanam kuat dalam dirinya sejak ia pertama kali mengenakan seragam coklat ini di kelas 10. Ketika bel panjang tanda akhir kegiatan berbunyi nyaring, para siswa mulai berkemas. Risa berjalan dengan langkah tenang menuju area parkir motor di belakang gedung sekolah. Ia membuka jok skuternya, memeriksa kembali kelengkapan berkendaranya, lalu mengenakan helm bogo hitam kesayangannya dengan pas. Ia memastikan rok pramukanya tidak tersangkut dan jilbabnya tetap rapi menutupi dada. Saat mesin motornya menyala dengan suara yang halus, ia tidak terburu-buru melajukan kendaraan. Dengan penuh ketertiban, ia keluar dari area sekolah, memberikan isyarat hormat dengan tangannya kepada petugas keamanan yang berjaga di gerbang. Petugas itu membalas dengan senyuman bangga. Dalam benaknya, Risa bukan hanya seorang murid yang baik, tapi juga sebuah simbol harapan akan generasi muda Indonesia yang cerdas, berani, dan yang terpenting, bermoral. Hari itu baru saja dimulai baginya. Ia sama sekali belum tahu bahwa hanya dalam hitungan beberapa menit ke depan, semua keberanian dan integritas yang telah ia tanam dan pupuk sejak lama akan diuji secara brutal di tengah hiruk-pikuk jalan raya kota. Sebuah ujian nyata dari dunia luar yang keras, yang tak akan pernah bisa ia temukan jawabannya di dalam buku-buku pelajaran sekolah. Begitu keluar dari gerbang sekolah yang megah, Risa mengarahkan skuternya ke jalan utama. Ia memutar gas dengan perlahan, menyesuaikan kecepatannya dengan lalu lintas siang hari yang mulai padat merayap. Di sekelilingnya, mobil-mobil berderet rapat dalam antrean panjang, motor-motor saling menyalip dan beriringan, dan deru mesin kendaraan menyatu dengan suara klakson yang bersahut-sahutan, menciptakan orkestra kebisingan khas kota besar. Namun, semua kekacauan itu tak membuatnya gugup sedikit pun. Ia adalah tipe pengendara yang tenang, teliti, dan selalu waspada. Dengan helm hitam model bogo yang melekat erat di kepalanya, jilbabnya tetap terpasang rapi, dan seragam pramuka coklatnya tampak mencolok di tengah keramaian jalanan, menjadi penanda identitasnya yang jelas. Ia menempuh perjalanan dengan penuh kesadaran akan aturan. Menyalakan lampu sein jauh sebelum berbelok, berhenti sabar di belakang garis putih saat lampu merah menyala, dan selalu menjaga jarak aman dengan pengendara lain. Tak sekalipun ia tergoda untuk menyerobot atau mengambil jalan pintas. Ia tahu betul bahwa ketertiban di jalan raya bukanlah semata-mata urusan petugas berseragam, melainkan tanggung jawab pribadi setiap warga negara yang mengaku beradab. Sepanjang perjalanannya, ia melewati sejumlah titik yang biasa menjadi simpul kemacetan di Bandung, perempatan pasar yang riuh, kawasan pertokoan di Jalan Dago yang selalu ramai, hingga area terminal kecil yang menjadi pusat naik turunnya penumpang angkot. Kota ini terasa begitu hidup, berdenyut dengan energi yang tak pernah padam. Orang-orang bergerak dengan tujuan mereka masing-masing. Seorang pedagang mendorong gerobak es cendol, ibu-ibu membawa anak kecil di boncengan motornya, dan para pengendara ojek online sibuk mengangkut penumpang sambil sesekali melirik layar ponsel yang terpasang di setang. Semua sibuk, semua terhubung oleh jalan raya yang menjadi urat nadi kehidupan kota. Tapi di antara semua kesibukan itu, Risa tetap waspada. Ia tidak hanya mengendarai motornya, tapi juga mengamati dengan saksama. Ia memperhatikan bagaimana sebagian orang masih dengan entengnya melanggar aturan demi kenyamanan pribadi. Ada yang nekat melawan arus di gang sempit,
ada yang menyalip di jalur yang berbahaya, dan ada pula yang tanpa ragu menerobos lampu merah yang masih menyala. Tapi Risa tak sedikit pun tergoda untuk mengikuti. Ia tetap teguh pada jalurnya. Karena itulah prinsip hidup yang diajarkan ayahnya sejak kecil, benar akan tetap benar, meskipun kau melakukannya sendirian. Di sebuah lampu merah besar dekat pusat perbelanjaan, Risa berhenti di barisan paling depan. Ia mengangkat wajahnya sedikit, menatap langit yang biru bersih tanpa awan. Sinar matahari memantul dari permukaan mobil di sampingnya, menciptakan kilauan yang menyilaukan mata, dan angin bertiup pelan melewati jaket tipis yang menutupi seragam pramuganya. Meskipun siang hari, udara tidak terasa panas menyengat, ada kesejukan khas kota Bandung yang membuat perjalanan menjadi lebih nyaman. Di seberang jalan, ia melihat sekelompok anak sekolah lain yang baru pulang, mereka tertawa riang sambil menuntun sepeda. Wajah mereka ceria, polos, tanpa beban. Risa mengamati mereka sejenak dan tersenyum kecil di balik helmnya. Ia tahu betapa berharganya masa muda yang dijalani tanpa rasa takut. Dan ia tahu pula bahwa tidak semua orang di negeri ini memiliki keberuntungan yang sama. Karena di luar senyuman dan tawa itu, ada banyak ketimpangan dan ketidakadilan yang seringkali tak disadari, terutama oleh mereka yang merasa aman di balik seragam, kuasa, dan jabatan. Saat lampu hijau menyala, Risa kembali melajukan motornya, menyusuri ruas jalan menuju arah timur kota. Jalur itu menghubungkan pusat kota dengan daerah tempat tinggalnya yang lebih tenang. Di sisi kiri dan kanan jalan, deretan pohon angsana yang besar memberikan sedikit bayangan, menghalau terik matahari yang mulai menukik tajam. Ia mempercepat laju motornya sedikit, namun tetap menjaga batas kecepatan yang aman. Dalam hatinya, ia merasa damai. Hari ini berjalan sesuai rencana. Ia berhasil menyelesaikan kegiatan pramuka tanpa hambatan, mendapat pujian dari guru, dan kini tinggal menikmati sisa perjalanan siang menuju rumah yang nyaman. Tapi kedamaian itu hanyalah sebuah permukaan tipis yang siap retak kapan saja. Di ujung jalan, beberapa meter dari sebuah persimpangan besar, sebuah pemandangan yang tak biasa mulai terlihat. Sekelompok orang berkumpul di sisi jalan. Beberapa pengendara terlihat berhenti, motor mereka diparkir tak beraturan. Itu semua masih terlihat samar dari kejauhan. Saat ini, Risa belum menyadari bahwa detik-detik berikutnya akan mengubah jalan pulangnya menjadi sebuah medan ujian berat bagi seluruh prinsip dan keberanian yang ia pegang teguh. Perjalanan yang semula damai akan segera berubah menjadi sebuah panggung keadilan yang tak pernah sekalipun ia rencanakan. Beberapa ratus meter setelah melewati perempatan utama, Risa mulai melihat dengan jelas tanda-tanda yang tak biasa di ruas jalan di hadapannya. Beberapa kendaraan tampak terparkir secara tidak rapi di pinggir aspal, dan sejumlah pengendara terlihat berdiri di samping motor mereka dengan raut wajah yang resah dan cemas. Di sisi kanan jalan, 3 pria berseragam polisi berdiri tanpa formasi yang jelas. Sebagian dari mereka tampak malas-malasan, bersandar pada mobil patroli, dan salah satu di antaranya bahkan merokok dengan santai seolah sedang beristirahat di warung kopi. Tidak ada kerucut lalu lintas atau garis pembatas, tidak ada spanduk besar bertuliskan razia terpadu yang biasanya dipasang, dan tidak tampak pula papan informasi yang menjelaskan dasar hukum pelaksanaan razia sebagaimana seharusnya sebuah operasi resmi berlangsung. Semuanya berlangsung secara acak dan terkesan serampangan. Pemandangan itu sudah lebih dari cukup untuk membuat siapapun yang jeli menjadi curiga. Risa secara naluriah memperlambat laju skuternya, mencoba membaca situasi dengan lebih dalam. Instingnya sebagai seorang pelajar yang cermat dan sadar akan aturan mulai bekerja. Ia tahu persis bahwa prosedur razia lalu lintas yang sah tidaklah seperti ini, tapi jalan di depannya tidak memungkinkan untuk berputar balik, dan semua kendaraan di depannya juga terlihat pasrah mengikuti arahan para petugas itu. Dari jarak belasan meter, ia bisa melihat lebih jelas sosok yang mendominasi operasi liar tersebut.
Seorang pria berbadan besar mengenakan seragam lengkap berwarna coklat muda yang tampak begitu sesak menempel di tubuhnya. Perutnya yang buncit menonjol keluar, dan kancing bajunya seolah nyaris putus karena tekanan lemak di dalamnya. Kepalanya botak dan mengilap, memantulkan sinar matahari siang yang terik. Wajahnya keras dengan sorot mata yang tajam dan mulut yang tak pernah sekalipun tersenyum. Dialah pemimpin razia tersebut, seseorang yang belakangan diketahui bernama Aibtu Hendra, usia 36 tahun. Tatapannya tidak seperti seorang penegak hukum yang siap melayani masyarakat, melainkan lebih mirip predator yang sedang memilih-milih mangsa yang paling lemah. Ia tidak berbicara banyak, hanya menunjuk satu persatu pengendara dengan tangan kanannya yang gemuk, menyuruh mereka menepi tanpa memberikan penjelasan apapun. Sikap tubuhnya menunjukkan dominasi yang arogan, seolah-olah jalanan itu adalah miliknya pribadi. Risa terus melaju perlahan dalam antrean pengendara yang mulai dipaksa berhenti satu persatu. Di sekitarnya, suasana mulai terasa berbeda. Beberapa orang yang sudah diberhentikan terlihat membuka dompet mereka, menunjukkan SIM atau STNK dengan wajah yang cemas. Ada juga yang hanya bisa terdiam pasrah ketika petugas memeriksa bagasi kendaraannya tanpa izin. Semua tampak seperti sedang menjalani sebuah hukuman, bukan pemeriksaan rutin. Tidak ada satupun polisi wanita yang mendampingi, tidak ada catatan resmi yang dibuat, dan yang paling mencolok, tidak ada kamera dokumentasi apapun yang terpasang. Semua terasa seperti sebuah kegiatan ilegal yang dilakukan di bawah bendera institusi yang sah. Risa menoleh ke kanan dan ke kiri, mencoba mencari kamera pengawas lalu lintas atau saksi netral yang mungkin ada. Tak ada. Hanya ada para pengendara biasa yang tak berdaya dan beberapa warga di trotoar yang memilih untuk tidak terlibat, pura-pura tidak melihat. Situasi itu cukup untuk membuat siapapun berpikir ulang tentang potret keadilan di jalanan negeri ini. Namun, Risa tetap menjaga ketenangannya. Ia tahu dirinya tidak melanggar aturan apapun. Ketika jarak antara motornya dan Aibtu Hendra tinggal beberapa meter lagi, Risa menyadari bahwa ia tak punya pilihan lain selain menepi. Tangan kanan Hendra yang besar terangkat dan menunjuk langsung ke arahnya. Gerakan itu lambat, namun penuh dengan tekanan yang mengintimidasi. Tidak ada salam, tidak ada sapaan ramah, hanya sebuah instruksi kaku untuk berhenti. Dengan tenang, Risa menepikan motornya ke sisi kiri jalan, menurunkan standar, dan mematikan mesin. Ia membuka helm bogo hitamnya, menggantungkannya di stang motor, lalu menghela napas pelan. Wajahnya tetap datar, tidak menampakkan emosi apapun. Ia tahu surat-suratnya lengkap dan seluruh perlengkapan berkendaranya sesuai aturan. Tapi ia juga tahu, dalam situasi seperti ini, kejujuran dan kepatuhan seringkali tidak berarti apa-apa di hadapan aparat yang sedang menyalahgunakan kekuasaan. Apa yang akan terjadi selanjutnya masih belum bisa ia tebak. Tapi satu hal sudah pasti, ia tidak akan tunduk begitu saja pada kesewenang-wenangan. Begitu skuternya berhenti sempurna di sisi jalan, Risa segera mematikan mesin dan menurunkan standar samping. Fokusnya tidak lagi pada lalu lintas di belakangnya, melainkan pada sosok berseragam coklat yang kini berdiri hanya sekitar 2 meter di depannya. Pria itu, Aibtu Hendra, bertubuh tambun dengan seragam yang tampak sesak di bagian perut, dan wajahnya sama sekali tidak menunjukkan niat baik. Tidak ada salam, tidak ada kalimat pembuka, hanya tatapan tajam yang menusuk, yang dirancang untuk membuat banyak orang merasa ciut nyali. Tapi tidak dengan Risa. Ia menatap balik tanpa gentar, tidak dengan sikap menantang, hanya menunjukkan bahwa ia adalah warga negara yang sadar akan hak-haknya. Dengan gerakan tangan yang tenang, ia membuka tas selempangnya, mengambil sebuah dompet bening berisi surat-surat kendaraannya, dan menyerahkannya langsung ke tangan petugas tersebut. Ia tidak bicara, tidak menjelaskan apapun, karena ia merasa tidak ada yang perlu dijelaskan ketika semua sudah lengkap dan sesuai aturan.
Hendra menerima dokumen itu dengan ekspresi datar. Ia memeriksanya tanpa tergesa-gesa, tapi sorot matanya tidak seperti orang yang sedang menjalankan tugas, melainkan seperti seseorang yang sedang mencari-cari celah sekecil apapun untuk bisa menjerat mangsanya. Ia membolak-balik SIM dan STNK, mencocokkannya dengan plat nomor motor, lalu menoleh ke arah lampu depan, kaca spion, dan knalpot. Tidak ada satupun bagian motor yang luput dari pengamatannya, tapi tak satupun yang bisa ia jadikan alasan untuk menindak. Risa tahu ia telah mempersiapkan segalanya dengan sangat teliti. Motornya dalam kondisi standar pabrikan, tidak ada modifikasi ilegal. Semua komponennya lengkap dan berfungsi dengan baik. Ia bahkan memastikan helm yang ia kenakan memiliki logo SNI yang jelas sebelum berangkat tadi pagi. Tapi yang paling penting, ia tahu betul bahwa ketika seseorang tidak bersalah, maka diam adalah pernyataan paling kuat untuk melawan ketidakadilan. Ia berdiri di samping motornya dengan sikap tegak, tidak mencoba berbasa-basi untuk mencari simpati, tidak pula menunjukkan rasa takut sedikit pun. Karena ia sadar, ketika berhadapan dengan penyimpangan, ketenangan adalah senjata pertama dan utama. Situasi di sekitarnya hening sejenak, hanya terdengar suara kendaraan yang terus melaju di lajur kanan. Beberapa pengendara lain yang ikut diberhentikan masih berdiri dengan ragu-ragu. Sebagian sibuk membuka dompet mereka, dan sebagian lagi hanya bisa menunduk sambil mengangguk pasrah, tidak tahu harus berbuat apa. Tapi Risa tidak seperti mereka. Ia tidak terbiasa tunduk pada tekanan yang tidak berdasar. Bahkan saat Hendra memelototinya beberapa kali, mencoba mengintimidasi melalui gestur tubuh dan keheningan yang panjang, Risa tetap pada posisinya. Ia tidak goyah. Dalam benaknya, ia sadar bahwa ini bukan hanya tentang dirinya semata. Ini tentang harga diri sebagai seorang warga negara yang berhak diperlakukan dengan adil dan bermartabat. Ia tak akan membiarkan postur tubuh, usia, atau seragam yang dikenakan orang di hadapannya membuatnya mundur satu langkah pun. Diamnya bukan karena takut, tapi karena ia memilih untuk tidak ikut bermain dalam sandiwara intimidasi yang sedang digelar di hadapannya. Akhirnya, setelah upaya pencarian celah itu gagal total, Hendra menyerahkan kembali surat-surat itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seolah melemparnya dengan enggan. Risa menerimanya dengan sopan, memasukkannya kembali ke dalam dompet plastiknya, dan menutup tas selempangnya. Ia belum menyalakan mesin motornya, hanya berdiri sejenak sambil menarik napas pelan. Ia tidak berharap akan menerima ucapan terima kasih. Ia juga tidak akan menerima perlakuan yang sembarangan. Di dalam benaknya, ada sebuah kesadaran yang mulai menguat. Jika hari ini ia hanya diam dan pergi begitu saja, maka esok hari akan ada korban berikutnya yang mungkin tidak sekuat dirinya. Ia menoleh sedikit ke arah petugas lain, lalu memalingkan pandangannya ke depan. Ia belum tahu bahwa di saat yang bersamaan, hanya beberapa langkah dari tempatnya berdiri, ada seorang nenek yang sedang diperlakukan dengan sangat tidak layak oleh tangan yang sama. Tapi kesadarannya sebagai saksi ketidakadilan sudah mulai menyala. Dan ketika suara bentakan kasar mulai terdengar dari arah samping, ia tahu bahwa tindak lanjut dari keberaniannya baru saja akan dimulai. Tepat di saat Risa baru saja menyimpan kembali surat-surat kendaraannya dengan rapi, sebuah suara keras membelah udara dengan kasar. Bukan suara klakson mobil, bukan pula seruan petugas yang biasa terdengar di jalan raya, melainkan sebuah bentakan yang syarat dengan tekanan dan amarah yang meluap-luap. Risa secara spontan menoleh ke arah sumber suara itu, dan matanya langsung menangkap sebuah pemandangan yang membuat napasnya tercekat sejenak. Seorang perempuan tua berdiri dengan lemas di samping sebuah motor bebek tua yang catnya telah pudar dimakan oleh waktu dan cuaca. Sosok itu adalah Nenek Marni, seorang perempuan renta berusia sekitar 60 tahunan, dengan kulit kusam yang dipenuhi keriput dan tubuh yang ringkih.
Ia mengenakan gamis putih panjang yang telah sedikit kusut dan sebuah kerudung putih sederhana yang hampir tak lagi menempel dengan rapi di kepalanya. Tidak ada helm yang melindungi kepalanya, dan dari cara ia berdiri, tampak sangat jelas bahwa ia bukanlah seorang pengendara yang terbiasa menghadapi kerasnya jalanan kota yang padat dan penuh dengan aturan teknis yang rumit. Tapi bukan kondisi nenek itu yang membuat Risa menggertakkan giginya, melainkan cara Aibtu Hendra memperlakukan perempuan tua itu. Bukan sebagai seorang warga negara yang mungkin butuh bimbingan dan edukasi, tetapi sebagai sebuah sasaran empuk untuk ditekan dan diperas. Hendra berdiri sangat dekat dengan Nenek Marni, postur tubuhnya yang besar menutupi sebagian cahaya matahari, membuat tubuh kecil sang nenek seolah terperangkap dalam bayang-bayang kekuasaan yang dingin dan tak berperasaan. Suara Hendra membentak berulang kali, dengan kasar memotong setiap upaya si nenek untuk mencoba menjelaskan situasinya. "Kenapa enggak pakai helm? Kamu tahu itu pelanggaran, kan?" teriaknya, suaranya menggema di antara deru kendaraan. Nenek Marni mencoba berbicara dengan pelan, namun suaranya yang lirih dan bergetar seolah ditelan oleh gelombang amarah polisi itu. "Maaf, Pak, saya buru-buru. Hanya mau beli obat di apotek depan." "Helmnya ketinggalan di rumah," jawabnya lirih, penuh dengan rasa takut. Tapi jawaban yang jujur itu sama sekali tak digubris. Yang muncul justru sebuah ancaman, motornya akan disita, kecuali ia mau menyelesaikan masalah itu di tempat dengan sejumlah uang damai. Wajah Hendra tidak menunjukkan empati sedikit pun. Yang terpancar hanyalah sebuah kepuasan atas kekuasaan sepihak yang sedang ia nikmati. Ia menunjuk-nunjuk ke arah motor tua si nenek, menghina kondisinya yang usang, dan menyuruhnya untuk cepat memilih, bayar atau motor ditahan. Wajah Nenek Marni semakin pucat pasi. Kedua tangannya gemetar hebat, tak tahu harus mengeluarkan uang dari mana. Tas kecil yang disampirkan di bahunya ia buka dengan perlahan. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang receh yang tergulung rapi di dalam sebuah plastik bekas obat. Tangannya semakin gemetar saat memegangnya. Beberapa warga yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan memilih untuk diam. Tidak ada yang berani maju. Tidak ada yang berani menyela. Semua seolah sudah terbiasa menyaksikan pemandangan seperti ini, sebuah ketidakadilan yang berlangsung terang-terangan di ruang publik, namun dibiarkan begitu saja. Risa, yang menyaksikan semua itu dari jarak tak lebih dari 5 meter, kini mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Hatinya berontak. Ia tahu, sebuah pelanggaran memang telah terjadi. Sang nenek tidak mengenakan helm. Tapi prosedur penegakan hukum tidak seharusnya dilakukan dengan teriakan, ancaman, dan pemerasan. Terlebih lagi kepada seorang wanita lanjut usia yang tampak begitu lemah dan tak mampu membela dirinya sendiri. Ini bukan penegakan aturan. Ini adalah pemalakan yang dilakukan atas nama institusi negara. Dan justru karena itulah, Risa tidak bisa lagi tinggal diam. Ia menyadari bahwa hari itu bukanlah sekadar perjalanan pulang seperti biasanya. Ia tidak bisa hanya menyimpan surat-suratnya, memasang helmnya kembali, lalu pergi seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Ada sesuatu di dalam dirinya yang menolak keras untuk membiarkan peristiwa itu berlalu begitu saja. Keberanian yang selama ini ia pelajari dalam kegiatan pramuka, nilai-nilai keadilan yang ditanamkan oleh guru-gurunya di sekolah, dan rasa hormatnya yang mendalam kepada orang tua, semuanya meletup menjadi satu. Ia melangkah maju. Bukan karena ia ingin menjadi seorang pahlawan. Tapi karena ia sadar, diam dalam situasi seperti itu sama saja dengan menjadi bagian dari kebusukan itu sendiri. Warga mungkin takut, pengendara lain mungkin memilih untuk aman. Tapi Risa tahu, jika hukum sudah dijalankan tanpa hati nurani, maka rakyatlah yang perlu berdiri. Meski hanya satu orang, di tengah jalanan yang ramai, dan mengatakan, cukup. Dan saat itulah,
Langkah pertamanya menuju sebuah perlawanan yang nyata pun dimulai. Langkah Risa pelan tapi terasa sangat pasti. Ia meninggalkan skuternya dalam keadaan mesin mati, berdiri tegak, dan menapaki aspal panas menuju pusat keributan itu. Mata semua orang yang sebelumnya tertuju pada bentakan Hendra kini beralih kepadanya. Seorang pelajar, yang masih mengenakan atribut sekolah lengkap, mendekat tanpa menunjukkan rasa gentar sedikit pun ke arah seorang aparat yang sedang memojokkan seorang perempuan tua. Risa tidak langsung berbicara saat ia pertama kali berdiri di samping Nenek Marni. Ia hanya menatap lurus ke wajah Hendra, dan di dalam matanya tidak ada keraguan sedikit pun, hanya ada kejujuran yang tertahan. Ia melihat tangan sang nenek yang masih gemetar memegang uang receh, dan ia melihat ekspresi ketakutan yang begitu jelas di wajah renta itu. Di titik itu, emosi Risa tak bisa lagi dibungkam. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berbicara dengan suara yang lantang dan jelas, "Pak, kalaupun ini adalah razia resmi, cara Bapak memperlakukan beliau sama sekali tidak bisa dibenarkan. Polisi itu seharusnya mengayomi rakyat, bukan menakut-nakuti orang tua." Kata-kata Risa terdengar begitu jelas, tanpa getar, dan penuh dengan tekanan moral. Bukan sebuah teriakan, tapi sebuah kalimat yang ditanamkan dari nilai-nilai yang ia yakini. Suara itu cukup nyaring untuk membuat beberapa pengendara di sekitar yang awalnya pasif kini mulai melirik dan memperhatikan dengan saksama. Beberapa dari mereka bahkan mulai mengeluarkan ponsel dan merekam adegan langka itu. Seorang siswi SMA berdiri berhadapan dengan seorang aparat di jalanan umum, membela seorang nenek yang terpojok. Hendra menatap Risa dengan tatapan lama, seolah tak percaya ada seseorang yang berani menegurnya di depan umum, apalagi seorang anak sekolah. Rahangnya mengeras. Ekspresi wajahnya berubah dari datar menjadi geram. Ia melangkah satu langkah ke depan, mendekatkan tubuhnya, berusaha menciptakan tekanan fisik. Tapi Risa tidak mundur. Ia berdiri sejajar dengan Nenek Marni, dengan tubuh yang tegap dan kedua tangan di sisi tubuhnya, siap menerima segala konsekuensi dari tindakannya. Keheningan terjadi selama beberapa detik. Jalanan yang semula ramai kini seakan berhenti berdetak. Semua mata terfokus pada ketegangan yang terbangun di antara dua orang dari dunia yang sangat berbeda. Satu berseragam kekuasaan, satunya lagi hanya berbekal keberanian moral. Hendra, yang merasa harga dirinya diinjak-injak di depan publik, mulai kehilangan kontrol. "Kamu pikir kamu siapa? Mau mengajari saya kerja?" Suaranya meninggi, penuh dengan kemarahan. Wajahnya memerah dan napasnya mulai memburu. Namun, Risa tetap berdiri dengan tenang. Ia tidak terpancing emosi. "Saya hanya rakyat kecil, Pak. Tapi saya tahu, memperlakukan orang tua seperti ini bukanlah tugas seorang polisi." Kalimat itu menggema, seolah menyentuh kesadaran banyak orang yang ada di sekitar. Beberapa warga mulai bergumam pelan, mengangguk setuju. Hendra semakin merasa terpojok, ia memandang sekeliling dan menyadari bahwa posisinya kini terancam. Tapi bukannya melakukan introspeksi, ia malah melangkah dengan lebih agresif. Tangannya yang menggenggam tongkat polisi mulai bergetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang tak terkendali. Ia tak pernah menyangka bahwa hari itu ia akan dipermalukan di hadapan umum, bukan oleh wartawan, bukan oleh sesama aparat, tapi oleh seorang gadis muda berseragam pramuka. Ego yang selama ini ia pelihara dengan subur kini retak di hadapan sebuah suara yang jujur. Risa tidak mundur satu langkah pun. Ia menatap langsung ke mata Hendra, tidak dengan kesombongan, tapi dengan sebuah keberanian yang langka. Di belakangnya, Nenek Marni masih berdiri dengan tubuh yang gemetar. Tapi kini, ada sedikit cahaya harapan di matanya. Seolah ia tahu bahwa dirinya tidak lagi sendirian. Risa sedikit menoleh ke arah nenek itu dan berkata dengan pelan, "Tenang, Bu."
ibu tidak sendiri." Kata-kata itu seperti sebuah tamparan bagi siapapun yang masih memiliki hati nurani. Sorakan kecil mulai terdengar dari arah trotoar. Sebagian warga mulai mengangkat ponsel mereka lebih tinggi, merekam dengan lebih berani. Risa tidak peduli direkam atau tidak. Yang ia tahu, diam bukanlah sebuah pilihan saat yang lemah sedang dihinakan. Dan jika hari itu harus ada seseorang yang berdiri untuk menantang arogansi atas nama hukum, maka biarlah dirinya yang memikul beban itu. Ia bukan aktivis, bukan pula anak pejabat, ia hanya seorang siswi SMA. Tapi justru karena itulah, keberaniannya menjadi sebuah suara yang tak bisa diabaikan, karena ia mewakili mereka semua yang selama ini memilih untuk diam. Dan hari itu, Risa memutuskan bahwa diam sudah cukup. Dalam sekejap mata, batas antara kuasa dan kezaliman dilanggar tanpa ragu. Tanpa satupun kata peringatan, tanpa prosedur hukum atau perdebatan yang adil, tangan kanan Hendra yang besar dan penuh tekanan itu terangkat tinggi, lalu meluncur deras ke arah wajah Risa dengan kecepatan dan kekuatan yang tak pernah seharusnya ditujukan pada seorang warga sipil, apalagi seorang gadis muda. Suara tamparan dan benturan keras terdengar menggema, menghentak suasana di jalanan itu seperti petir yang memecah awan di siang bolong. Bibir Risa langsung pecah. Darah merah segar menyembur dari sudut mulutnya, membasahi bagian depan kerudung pramuka berwarna coklat yang ia kenakan. Kepalanya terhuyung keras ke samping karena kekuatan benturan itu. Namun, kakinya tidak goyah. Ia tidak terjatuh, tidak tersungkur, dan tidak mundur satu langkah pun. Tubuhnya tetap berdiri dengan tegak, seolah menolak untuk tunduk pada kekerasan brutal yang baru saja menghantamnya. Semua orang yang menyaksikan terdiam membisu, termasuk para pengendara, warga di trotoar, dan bahkan rekan-rekan Hendra sendiri. Tak satu pun dari mereka yang bergerak. Dunia seolah membeku dalam ketakutan dan keterkejutan yang luar biasa. Risa mengangkat wajahnya kembali dengan perlahan. Wajah yang tadi bersih kini telah bernoda darah, tapi sorot matanya tidak luntur sedikit pun. Justru kini tampak lebih tajam, lebih dalam, seolah mampu menembus hingga ke lubuk hati siapapun yang berani memandang balik. Ia menatap Hendra secara langsung, tanpa kata, tanpa teriakan. Tapi dari pandangan itu, semua orang tahu bahwa sesuatu telah berubah secara fundamental. Dalam hatinya, suara hati yang tenang kini telah berubah menjadi semburan amarah yang dingin membeku. Jadi seperti ini wajah asli penegak hukum di negeri ini, batinnya. Mereka yang diberi kewenangan untuk melindungi, malah mengangkat tangan pada mereka yang tak bersenjata. Ia bukan lagi seorang pelajar biasa yang sedang membela orang tua. Ia adalah seorang saksi hidup yang kini telah menjadi korban langsung dari kekerasan aparat. Dan ia tahu bahwa pukulan itu bukan sekedar tamparan pada tubuhnya, tapi sebuah tamparan keras bagi seluruh warga negara yang selama ini memilih untuk diam saat hukum dikangkangi oleh ego dan arogansi kekuasaan. Di sekitar mereka, suasana berubah drastis. Ponsel-ponsel yang tadinya merekam secara diam-diam kini mulai diangkat lebih tinggi dan lebih terang-terangan. Wajah-wajah yang awalnya pasif kini menampakkan keterkejutan, kemarahan, dan rasa tidak percaya. Tapi tetap tidak ada satupun yang berani melangkah maju untuk menolong. Hendra sendiri tampak terkejut dengan tindakannya. Napasnya memburu, matanya masih melotot. Namun, tangannya yang tadi menampar kini mulai gemetar. Ia tidak menyangka bahwa tamparannya tidak mampu menjatuhkan Risa. Dan lebih dari itu, ia tidak siap menghadapi sorot mata Risa yang tidak menunjukkan rasa takut, tidak panik, dan tidak memohon belas kasihan. Di sisi lain, Nenek Marni yang berada tepat di belakang Risa hanya bisa menutup mulutnya dengan tangan yang gemetar. Air matanya menetes pelan, menyaksikan gadis muda yang baru saja berdiri membelanya kini menjadi sasaran kekerasan yang begitu brutal. Tapi meskipun tubuhnya lemah,
Keberanian yang terpancar dari sosok Risa telah menyalakan sesuatu di dalam diri semua orang yang menyaksikan. Risa tetap berdiri. Darah masih terus menetes dari bibirnya yang sobek. Namun, langkahnya tetap stabil saat ia mengambil satu langkah maju ke depan. Bukan untuk membalas secara langsung, bukan untuk melawan secara fisik, belum. Tapi untuk menunjukkan dengan jelas bahwa kekerasan tidak akan cukup untuk membungkam suara hati. Ia tahu benar, jika ia roboh saat itu, maka ketidakadilan akan menang hari itu. Tapi jika ia tetap berdiri, maka ia sedang membuka pintu bagi keberanian-keberanian lain untuk ikut tumbuh. Matanya menatap lurus, bukan lagi hanya kepada Hendra semata, tapi kepada seluruh sistem yang membiarkan orang seperti ini terjadi. Ia tidak berteriak, tapi diamnya memukul lebih keras dari tamparan manapun. Dan di saat itu, meskipun tubuhnya berdarah dan ia berdiri sendirian, ia seolah mewakili semua orang yang pernah dibentak, ditindas, dan dipukul oleh kekuasaan yang lupa akan etika dan empati. Hari itu, di jalanan kota yang ramai, yang berdarah bukan hanya bibir seorang gadis, tapi juga nurani sebuah negeri yang dipukul oleh tangan aparatnya yang telah kehilangan arah. Tubuh Risa masih berdiri tegak, namun darah terus menetes dari bibirnya yang terluka. Dalam diam yang mencekam, pikirannya berputar dengan cepat. Sorakan warga mulai terdengar samar-samar. Beberapa dari mereka memanggil namanya, sementara sebagian besar lainnya hanya terdiam, tak percaya bahwa seorang gadis berseragam sekolah mampu berdiri begitu tegak setelah menerima pukulan dari seorang aparat. Tapi Risa tidak lagi fokus pada keramaian itu. Pandangannya tertuju pada satu hal, tongkat besi pendek milik Hendra yang kini tergeletak di aspal, jatuh dari genggamannya saat ia hendak menyerang kembali dalam kepanikannya. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Risa menunduk dengan perlahan, mengambil tongkat itu dengan tangan kirinya, lalu berdiri kembali. Wajahnya dingin, matanya tajam membara. Hendra, yang berdiri tak jauh darinya, baru menyadari apa yang terjadi ketika tongkat kebanggaannya itu sudah berada di tangan lawannya. Ia sempat mundur selangkah karena terkejut, tapi sudah terlambat. Dengan sebuah gerakan refleks yang terlatih dari latihan pencaksilatnya, dan tenaga yang berasal dari amarah yang selama ini ia tahan, Risa mengayunkan tongkat itu dengan keras ke arah wajah Hendra. Suara benturan yang mengerikan terdengar, seperti pukulan logam yang menghantam batu. Tongkat itu mengenai langsung tulang hidung dan rahang bagian atas Hendra. Seketika itu juga, darah menyembur dari hidung dan sudut bibirnya. Tubuh gendutnya goyah, tapi belum tumbang. Ia terhuyung ke belakang, kedua tangannya secara refleks menutup wajahnya yang kini dipenuhi cairan merah. Pandangannya kosong. Dunia di sekelilingnya seolah berhenti bergerak. Ia tidak pernah menyangka bahwa anak SMA yang baru saja ia tampar bisa membalas dengan begitu cepat, tepat, dan tanpa ragu sedikit pun. Tapi bagi Risa, itu bukan sekadar sebuah pembalasan dendam. Itu adalah titik didih dari semua ketidakadilan yang selama ini ia saksikan. Ibu-ibu yang ditilang tanpa alasan yang jelas, bapak-bapak yang dimintai uang kopi, remaja yang dicurigai tanpa sebab, dan hari ini, seorang nenek tua yang diperas dan dirinya sendiri yang dipukul di muka umum. Ia tidak lagi berpikir tentang apa yang akan terjadi nanti. Ia hanya tahu, jika hari ini tidak ada yang berani berdiri melawan, maka esok hari akan lebih banyak lagi warga yang dibungkam oleh seragam yang tak lagi memiliki hati nurani. Dan yang terjadi berikutnya adalah sebuah momen yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang menyaksikannya. Risa tidak berhenti setelah satu pukulan. Setelah memastikan tongkat masih tergenggam kuat di tangannya, ia mengangkat wajahnya, lalu mengarahkan tangannya yang satu lagi ke tubuh Hendra. Dalam sebuah gerakan yang mencengangkan, ia membungkuk sedikit, menyelipkan lengannya di bawah perut buncit sang polisi, dan dalam satu hentakan yang kuat, ia mengangkat tubuh gendut Hendra ke atas kepalanya.
Orang-orang di sekitarnya menjerit kaget. Seorang pelajar perempuan berusia 18 tahun mengangkat seorang polisi dewasa yang berbobot lebih dari 90 kg ke udara. Punggung Hendra tergantung lemas, kakinya menendang-nendang panik di udara. Kedua tangannya tak lagi mampu menggenggam apapun. Selama beberapa detik, dunia menjadi sunyi senyap. Kamera-kamera ponsel terus merekam. Warga terdiam. Tak ada yang bergerak. Hanya ada satu sosok yang berdiri di tengah jalan dengan tubuh penuh darah dan wajah yang dingin. Risa, sebuah simbol perlawanan yang tak bisa ditindas. Tidak ada teriakan. Tidak ada ancaman. Hanya ada satu ayunan tubuh yang kemudian membanting Hendra ke aspal dengan sangat keras. Suara benturan tulangnya ke jalanan yang panas membuat semua orang terhenyak. Tubuh besar itu kini tergolek di tengah jalan, meringis kesakitan, dan berlumuran darah. Risa melempar tongkat itu ke samping tubuh Hendra dan menatapnya dari atas. Napasnya masih terasa berat, tapi matanya masih menyala-nyala. Semua orang tahu bahwa perlawanan itu bukan lahir dari dendam, tapi karena kebenaran sudah terlalu lama diinjak-injak. Dalam benaknya, Risa tahu bahwa ia telah melampaui sebuah batas. Bukan sebagai seorang pelanggar hukum, tapi sebagai seorang pembela nurani. Di titik itu, tak ada lagi yang bisa menyuruhnya untuk diam. Dan hari itu, di tengah jalanan sebuah kota besar di Indonesia, seorang siswi SMA telah membalikkan panggung kekuasaan dengan sebuah keberanian yang tak bisa dibeli, tak bisa diajarkan di sekolah, dan tak akan pernah bisa dihapus dari ingatan siapapun yang menyaksikannya. Tubuh besar Hendra menghantam aspal dengan suara keras yang menghentak udara, diikuti oleh dentuman tongkat logam yang terlepas dari genggaman Risa. Suara itu bukan hanya merobek kesunyian yang sempat menyelimuti lokasi, tapi juga seolah memecah kesadaran semua orang yang hadir di sana. Tubuh Tambun itu tergolek miring, menahan rasa sakit yang luar biasa di pinggang dan bahunya. Kedua tangannya meraba-raba tanah, seperti mencari sebuah pegangan yang bisa menyelamatkannya dari rasa malu yang jauh lebih besar daripada rasa sakit fisiknya. Wajahnya berlumuran darah dari hidung dan mulut. Napasnya tidak teratur dan sorot matanya kini penuh dengan kekalahan yang telak. Ia berusaha untuk bangkit, namun gagal. Setiap kali ia mencoba mengangkat tubuhnya, rasa sakit yang tajam itu menyerangnya lagi. Tak ada satupun rekan sesama polisinya yang berani mendekat untuk menolong. Mereka hanya berdiri terpaku di tempat, bingung harus berbuat apa. Sebagian dari mereka malah perlahan-lahan mundur, seolah tidak ingin ikut terlihat dalam rekaman kamera warga yang kini memegang ponsel mereka dengan lebih tinggi dan lebih berani. Sorotan kamera kini bukan lagi untuk dokumentasi diam-diam, melainkan untuk mencatat sebuah sejarah kecil di jalanan itu. Sementara itu, Risa berdiri tak jauh dari tubuh yang sedang meringis kesakitan itu. Wajahnya masih dipenuhi darah, tapi sorot matanya tidak bergeser sedikit pun dari tubuh Hendra. Napasnya masih berat, tapi tubuhnya tidak goyah. Ia melangkah dengan perlahan. Setiap langkahnya terdengar seperti palu yang sedang memukul kesadaran masyarakat tentang siapa yang benar dan siapa yang seharusnya menjaga hukum. Ketika akhirnya ia sampai di depan Hendra yang masih meringkuk di aspal, Risa tidak memaki. Ia tidak mencaci. Ia membungkuk perlahan, dan dari tubuhnya yang kecil itu, keluarlah suara yang tajam, jelas, dan penuh dengan amarah yang terkendali. "Jangan pernah ulangi hal menjijikkan ini lagi," ucapnya dingin. "Kau bentak nenek-nenek yang tak bisa melawan. Kau tampar anak sekolah yang bahkan tak bersalah. Di mana etika dan sumpahmu sebagai seorang polisi?" Ucapan itu bukan sekedar sebuah peringatan, tapi sebuah tamparan balik yang terasa lebih menyakitkan dari pukulan fisik manapun. Dan Hendra tahu, pada saat itu, ia tidak lagi bisa bersembunyi di balik seragam yang ia kenakan. Tangis Hendra pecah.
Bukan hanya karena rasa sakit semata, tapi karena rasa malu yang tak tertahankan yang tak bisa lagi ia elakkan. Seumur hidupnya mengenakan seragam coklat itu, belum pernah sekalipun ia ditundukkan seperti hari ini. Bukan oleh seorang pelaku kriminal, bukan oleh preman jalanan, tetapi oleh seorang siswi SMA berseragam pramuka yang hanya membawa bekal keberanian dan akal sehat. Tubuh besarnya kini menggigil. Pundaknya naik turun menahan isak tangis yang semakin sulit untuk dibendung. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya, seolah ingin menghilang dari pandangan publik. Tapi sudah terlambat. Semua orang melihat, semua kamera merekam, dan tangisnya itu akan menjadi sebuah pengakuan paling jujur atas kekalahan moral yang selama ini ia sembunyikan di balik topeng wibawa yang palsu. Risa tidak menertawakannya, tidak juga mempermalukannya lebih jauh. Ia hanya berdiri tegak, membiarkan Hendra larut dalam lautan rasa sesalnya sendiri. Ia tahu, saat air mata seorang penindas mulai jatuh, itu artinya tidak ada lagi tameng yang bisa ia gunakan untuk menutupi kebusukan yang selama ini ia sembunyikan dengan keras kepala. Warga sekitar mulai bersuara pelan, memuji keberanian Risa. Sebagian mengutuk tindakan Hendra, dan sisanya hanya berdiri terdiam, terpaku pada kenyataan bahwa keadilan hari ini muncul bukan dari institusi resmi, tapi dari seorang anak muda yang tak pernah diduga akan membawa api perlawanan. Beberapa polisi yang sebelumnya diam kini mulai bergerak, tapi bukan untuk membela Hendra, melainkan untuk menjaga jarak dari peristiwa yang telah membalikkan semua hierarki kekuasaan di tempat itu. Sementara itu, Risa masih berdiri di tengah kerumunan. Ia tidak merasa bangga, tidak merasa menang. Yang ada di dalam hatinya hanyalah sebuah tekad yang semakin kuat. Bahwa selama orang-orang seperti Hendra masih diberi kuasa, rakyat biasa tak punya pilihan lain selain berani untuk bicara, berani untuk berdiri, dan jika perlu, berani untuk melawan. Dan hari itu, suara kebenaran yang selama ini dibungkam telah berteriak dengan lantang lewat aksi nyata seorang siswi bernama Risa. Bukan dengan kebencian, tapi dengan sebuah keberanian yang tak bisa dibeli, ditekan, atau dibungkam oleh siapapun. Setelah semua kata telah diucapkan, setelah darah dan luka dibayar lunas dengan keberanian, dan setelah aparat yang menyalahgunakan wewenang ditundukkan di hadapan publik, Risa berdiri sejenak menatap sekelilingnya. Sorot matanya masih tajam, tapi kali ini bukan lagi karena amarah, melainkan karena sebuah keteguhan hati yang telah teruji. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan hari ini bukanlah tanpa risiko, tapi ia juga tahu bahwa setiap bentuk ketidakadilan yang dibiarkan akan tumbuh menjadi sebuah kekuasaan gelap yang akan menelan siapa saja. Dengan gerakan yang pelan namun mantap, ia berjalan kembali ke motornya. Di tangannya tak ada trofi, tak ada selempang kemenangan. Hanya ada sebuah helm bogo hitam yang semula menjadi pelindung biasa, kini terasa seperti sebuah mahkota diam dari rakyat kecil yang berani melawan. Ia memasang kembali helm itu dengan tangan kirinya. Meskipun tangannya masih sedikit gemetar karena adrenalin yang baru surut, dan darah belum sepenuhnya berhenti menetes dari sudut bibirnya. Suara, klik, pengait helm terdengar seperti sebuah isyarat bahwa semuanya telah selesai untuk hari ini. Ia duduk di atas motornya, menyalakan mesin yang sempat dingin karena lama ditinggal, lalu menarik napas panjang. Wajah-wajah di sekelilingnya masih terdiam, namun ekspresi mereka telah berubah. Jika sebelumnya mereka pasif dan takut, kini mereka menatap Risa dengan sebuah rasa hormat yang tak terucap. Tak sedikit yang mulai mengangkat ponsel mereka, bukan lagi untuk sekedar merekam kekacauan, tapi untuk mengabadikan momen ketika satu orang berdiri menolak untuk tunduk, lalu pergi dengan kepala yang tegak. Mesin motor meraung pelan. Roda mulai berputar. Risa tidak menoleh ke belakang. Ia tidak butuh pengakuan, tidak perlu sanjungan. Tapi langkahnya yang tenang justru membuat semua mata tak bisa berpaling darinya.
Ia melaju perlahan di antara kerumunan yang secara spontan membuka jalan untuknya. Bukan karena takut, tapi karena hormat. Dan itulah saatnya, suara rakyat mulai terdengar. "Pahlawan muda!" teriak seseorang dari pinggir trotoar. Disusul oleh sorakan-sorakan lain. "Kamu luar biasa, Dick! Kau buka mata kami semua. Terima kasih, Nak!" Sorakan demi sorakan mengiringi kepergian Risa. Beberapa warga bahkan memberikan tepuk tangan yang meriah, sementara yang lain terus merekam dengan suara yang terbata-bata karena haru. Tak sedikit pula yang mengusap air mata mereka. Bukan karena sebuah tragedi, tapi karena menyaksikan secercah harapan tumbuh dari keberanian seorang gadis muda. Di tengah hiruk-pikuk kota besar Indonesia yang seringkali dijejali oleh berita tentang korupsi, penyimpangan kekuasaan, dan aparat yang tak berintegritas, hari itu hadir sebuah narasi yang berbeda. Bukan karena datangnya seorang pejabat tinggi, bukan karena adanya operasi nasional besar-besaran, tapi karena seorang anak sekolah berdiri di tempat yang seharusnya diisi oleh orang-orang yang berwenang. Dan yang lebih menyakitkan bagi institusi itu adalah bahwa kebenaran datang bukan dari dalam, tapi dari luar. Motor Risa perlahan menjauh dari titik kejadian. Namun, jejaknya tertinggal dengan kuat di hati semua orang yang menyaksikan. Ia tak meninggalkan selebaran, tak menyebutkan nama organisasinya, dan tak menuntut apa-apa. Tapi ketegasannya telah menjadi sebuah simbol. Hari itu, di bawah langit biru dan jalanan kota yang padat, satu kebenaran telah berdiri tegak menantang kuasa yang menyimpang. Dan ketika suara knalpot motornya mulai memudar di kejauhan, suara rakyat justru terdengar semakin lantang. Tak ada yang tahu kemana Risa akan pergi setelah ini. Tapi semua orang yakin akan satu hal, keberaniannya telah membuka mata banyak orang, bahwa perlawanan tidak selalu harus datang dari kekuasaan yang besar. Kadang, cukup satu orang yang berani berdiri di tengah jalan, melawan arus, dan menolak untuk dibungkam. Itulah yang telah dilakukan Risa. Dan hari itu, tanpa ia sadari, ia telah menorehkan sebuah sejarah kecil. Bukan di lembar